Bandung, rumah bagi tak kurang dari 2 juta manusia. Menginjak usia 2 abad, kota berjulukan Kota Kembang ini mengalami kemajuan pesat. Kini Bandung lebih dikenal sebagai kota wisata. Tujuan wisatawan bersantai, menikmati sejuknya udara dataran tinggi Bumi Priangan. Di balik segala perkembangannya, Bandung menyimpan cerita panjang. Menjadi saksi kuatnya cengkeraman bangsa kolonial Belanda di masa penjajahan. Menjadi wilayah penting perkembangan kerajaan-kerajaan Nusantara di masa klasik. Dan menjadi tempat hunian manusia-manusia di masa prasejarah. Berada di ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, kota seluas lebih dari 167 km persegi ini telah berevolusi menjadi kota besar berpenduduk padat. Sejumlah bangunan di Bandung adalah penanda zaman, tumbuh kembang karena peranan banyak pihak selama beratus tahun. Bagi sejarawan Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Nina Lubis, Bandung adalah kajian menarik. Lewat sejumlah tinggalan dan sumber-sumber tertulis, ia menelusuri asal-usul ibu kota Jawa Barat. Menurut Nina, ekspansi wilayah hunian di Bandung tak lepas dari peranan pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan laporan perjalanan seorang Belanda bernama Julian de Silva, dia menulis di dalam buku Priangan de Prianger Regentschappen der Het Nederlands Bestuur, itu disebutkan bahwa pada tahun 1641 ketika Julian de Silva datang ke pegunungan Priangan, itu dia menyebutkan bahwa sudah ada desa Bandong namanya. Dan itu di sana ada 25 rumah. Jalan Raya Pos atau Grote Posweg, rintisan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, adalah salah satu pembuka isolasi kota Priangan pada perkembangannya. Apa boleh buat ya, kita bukan istilahnya kok ini kolonial nih berjasa. Ya berjasa sebetulnya. Memang iya, itu adalah fakta sejarah bahwa karena Belanda mau menjadikan ini ibu kota, ya, maka infrastruktur dibangun. Ini kan ibarat gula. Lah, kalau ada gula kan semutnya datang. Nah, cuma jangan lupa juga bahwa ada peranan seorang bupati Bandung yang ikut berjasa di dalam membangun kota Bandung ini, ya. Yang pertama tentu saja tadi ketika ibu kota dipindahkan pada tahun 1810 itu Raden Adipati Arya Wiranatakusuma kedua itu sangat berjasa. Dialah yang membangun pertama kan, membangun pasar, membangun masjid, dan tentu saja pendopo. Dan kita kenal dia dengan sebutan dalam kaum karena dimakamkannya di belakang Masjid Agung. Masjid Agung adalah salah satu tengara kota yang dibangun di alun-alun Bandung. Di sebelah barat alun-alun masa lalu, berdiri bangunan pertama di Bandung, yakni Pendopo. Didirikan oleh Raden Adipati Wiranatakusuma untuk tempat pemerintahan bupati di masa lalu. Seiring perintah Gubernur Jenderal Daendels, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak Dayakolot ke alun-alun kota Bandung sekarang. Berpindahnya ibu kota kabupaten pada tanggal 25 September 1810 diperingati sebagai hari jadi kota Bandung.
Sejak 1850-an itu Bandung itu juga menjadi kota tujuan peristirahatan. Jadi banyak pengusaha teh di Ciwidey, di Gambung, itu kalau akhir pekan itu datang ke Bandung. Ya, ke Bandung, dan mereka butuh penginapan. Maka dibangunlah Hotel Preanger, Hotel Homan, itu dibangun 1882. Selain itu juga dalam pergaulan sosial kita tahu ada yang namanya sosietet. Di Bandung itu ada Sosietet Concordia yang sekarang jadi Gedung Merdeka. Itulah tempat mencari hiburan orang-orang Eropa dan orang pribumi kelas atas. Tahun 1895, Bandung sempat diproyeksikan untuk menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Batavia saat itu dirasa kurang aman dan nyaman lagi untuk ditinggali. Maka dibangunlah pusat pemerintahan dan perguruan tinggi di Bandung. Gedung Sate itu dibangun tahun 1920, ya, Gedung Sate. Itu dulu disebutnya Government Bedrijven, ya, bangunan itu. Itu dibangun selama 4 tahun dan menghabiskan dana sekitar 6 juta gulden, ya. Sehingga kalau kita lihat itu di atap Gedung Sate ada tusuk sate yang jumlahnya 6. Sebetulnya itu jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, seiring dengan itu dibangun juga gedung-gedung sekolah dan perguruan tinggi. Dibangunlah pada tahun 1920 itu THS yang sekarang menjadi ITB. Tinggalan kolonial lain di kota Bandung terdapat di kawasan Dago Pakar. Nama lainnya adalah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Terletak di sebelah utara kota Bandung, kawasan ini berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan konservasi alam. Di dalam Taman Hutan Raya ini, terdapat 2 buah gua tinggalan pemerintah Belanda dan Jepang di masa lalu. Pada masa pendudukan Belanda, perbukitan Pakar sangat menarik bagi strategi militer karena lokasinya yang terlindung dan begitu dekat dengan pusat kota Bandung. Di zaman Belanda dulu, mereka membangun satu lorong yang di mana lorong tersebut dipergunakan sebagai ventilasi udaranya. Uniknya di zaman Belanda, mereka menggunakan atau membangun ventilasi udara ini cuma satu, karena mereka menggunakan lubang utama untuk sirkulasi udaranya. Ruangan ini dipergunakan tentara Belanda sebagai ruang interogasi tawanan perang. Dan juga ruangan ini dipergunakan tentara Belanda sebagai ruang pemeriksaan bagi para pekerja paksa yang membangkang. Maret 1942, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala tentara kerajaan Jepang. Tentara Jepang lalu membangun jaringan gua tambahan untuk kepentingan pertahanan di Dago Pakar. Gua Jepang memiliki 4 pintu dan 2 saluran udara. Konon, pembangunan gua ini dilakukan oleh para tenaga kerja paksa yang saat itu disebut Romusha. Selain tinggalan masa kolonial, kawasan Dago Pakar juga menyimpan tinggalan dari zaman sejarah dan prasejarah. Di sepanjang aliran sungai Cikapundung, ditemukan sejumlah artefak penanda kehidupan manusia di masa silam.
Kota Bandung dibelah Sungai Cikapundung, sungai yang dipercaya telah menopang sendi kehidupan Bandung sejak ribuan tahun lalu. Dago Pakar menjadi salah satu kawasan aliran Sungai Cikapundung. Di tempat ini pula terdapat curug bernama Curug Dago. Awal abad ke-20, Curug Dago pernah didatangi Raja Besar Thailand bergelar Rama V, Pangeran Chulalongkorn. Prasasti batu di tepi aliran Sungai Cikapundung menandai kedatangannya di tahun 1902. 27 tahun kemudian, sang cucu Rama VII mengulang perjalanan kakeknya. Hingga prasasti batu pun bertambah menjadi 2. Jauh sebelum kedatangan Raja Thailand, ribuan tahun silam, Dago Pakar telah dihuni manusia prasejarah. Indikasinya banyak ditemukan para peneliti asing seperti Koenigswald dan Rotblas. Pencarian jejak-jejak penghuni masa lalu terus dilanjutkan kalangan arkeolog di tanah air. Salah satunya Lutfi Yondri, arkeolog senior dari Balai Arkeologi Bandung. Kawasan Dago Pakar sangat penting dari sisi arkeologi, karena di masa lalu para peneliti asing telah menemukan berbagai tinggalan arkeologi di daerah ini. Dari tinggalan-tinggalan yang ada, temuan arkeologi yang dari periode yang lebih tua ditemukan di sini, yaitu mewakili masa berburu dan mengumpulkan makanan, baik tingkat sederhana maupun tingkat lanjut. Kemudian dari era yang lebih muda, yaitu era Neolitik, masa bercocok tanam, juga ditemukan di sini yang ditandai oleh alat-alat batu yang sudah diasah. Dan yang sangat penting juga, Dago Pakar dapat dikatakan sebagai wilayah atau kawasan yang pernah dihuni secara berkelanjutan oleh masyarakat prasejarah. Dalam arkeologi disebut dengan situs yang multi-component site. Jejak-jejak arkeologi yang lebih tua biasanya ditemukan di tepi aliran sungai, dan di kawasan Dago Pakar ini mengalir sebuah aliran sungai, yaitu aliran Cikapundung. Kemungkinan besar teman-teman itu ada di wilayah situ. Di sanalah kita akan mencoba mencari jejak-jejak budaya yang lebih tua di kawasan Dago Pakar ini. Penelitian intensif di dataran tinggi ini dilakukan Lutfi 9 tahun lalu. Saat Lutfi kembali mengunjungi tempat ini, hampir tidak ada perubahan besar di sepanjang jalan setapak menuju lokasi penelitian. Dapat dipastikan, ribuan tahun yang lalu, aliran Sungai Cikapundung ini berair jernih sebagai pendukung kehidupan prasejarah yang berlangsung saat itu. Dago Pakar dapat dikatakan sebagai kawasan yang cukup ideal, tempat berlangsungnya kehidupan prasejarah, di samping aliran sungai sebagai pendukung kehidupan, dan juga surplus akan berbagai sumber bahan batuan yang dapat digunakan sebagai peralatan hidup saat itu. Berbagai tinggalan prasejarah tersebar di pinggiran sungai ini. Kapak, pisau, dan mata panah menandai adanya aktivitas masyarakat tua di kawasan Bandung Utara. Umumnya temuan terbuat dari batu kaca atau obsidian. Para ahli menduga kawasan ini dulu adalah bengkel senjata. Nama Pakar berasal dari kata pakarang, yang dalam bahasa Sunda berarti senjata. Di era budaya yang lebih tua, tidak banyak alat batu yang dihasilkan oleh manusia purba. Di antaranya ada kapak penetak dan kapak genggam. Di tepi aliran Sungai Cikapundung ini, kita menemukan beberapa artefak yang mewakili kehidupan purba tersebut. Ini salah satu di antaranya adalah kapak penetak yang kita temukan di tepi aliran Sungai Cikapundung. Ini bisa kita lihat
ada sisa-sisa pemangkasan untuk menghasilkan tajaman, dan artefak inilah yang digunakan oleh manusia purba saat itu untuk mendukung kehidupan sehari-harinya. Jadi ini kapak penetak, dan juga ada beberapa alat lagi yang kita temukan di daerah sini, yang kita bisa juga lihat sisa-sisa pemangkasannya menghasilkan bidang tajaman, yang besar kemungkinan kalau ada lancipan seperti ini digunakan sebagai gurdi atau buat pelobang sesuatu. Tinggalan arkeologi Dago Pakar lainnya dapat dilihat di Museum Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Salah satunya adalah piranti obsidian yang sempat menjadi polemik. Temuan arkeologi di Dago Pakar ini cukup beragam, mewakili berbagai lintas masa. Masa yang paling tua diwakili oleh alat paleolitik. Kemudian di sini yang menjadi koleksi di Museum Juanda ini adalah ada beliung persegi, kemudian ada alat batu pukul dan juga alat batu gandik. Kemudian di sini juga kita melihat ada cetakan logam untuk membuat artefak-artefak dari logam. Ini juga ditemukan di sini seperti gelang perunggu. Kemudian juga ada artefak-artefak obsidian, dan juga ada mata tombak yang terbuat dari bahan perunggu. Obsidian inilah yang di masa lalu cukup menarik bagi para ahli, baik bangsa Indonesia maupun bangsa asing, terutama mengenai kronologi budayanya dan siapa manusia pendukung budayanya di masa lalu. Artefak obsidian ditemukan menyebar di sepanjang dataran tinggi Bandung. Kalangan peneliti bersilang pendapat mengenai asal-usul temuan ini. Sebagian meyakininya sebagai tinggalan masa Neolitik, sisanya bersikeras berasal dari masa Mesolitik. Untuk tahu lebih banyak tentang tempat tinggal manusia prasejarah, Lutfi pun mendatangi Museum Geologi. Salah satu pojok museum yang bernama Pojok Bandung menggambarkan proses terbentuknya dataran tinggi Bandung. Kalau di Museum Geologi, tentang sejarah dan proses geologi Danau Bandung itu seperti apa yang bisa dapat peroleh, Pak? Ya, seperti yang kita punya ya, data dan informasinya tuh bahwa Danau Bandung itu terbentuk 135.000 tahun yang lalu karena adanya endapan dari letusan gunung api Sunda, di mana sebenarnya secara struktur itu ada Danau Bandung sebelah timur dan ada Danau Bandung sebelah barat. Nah, itu ciri-cirinya juga bisa kita lihat dari beberapa endapan Danau Bandung purba. Juga kita bisa lihat di museum ini ada beberapa koleksi fosil yang ditemukan sebagai bukti bahwa dulu Bandung merupakan sebuah danau raksasa yang kita kenal dengan nama Situhiang. Oh, gitu, Pak. Ya. Para peneliti akhirnya berhasil mengungkap siapa pendukung budaya obsidian dataran tinggi Bandung. Rangka manusia berusia ribuan tahun yang ditemukan terkubur dalam sebuah goa. Penelitian geologi mutakhir menyimpulkan, di masa lalu Bandung adalah sebuah danau. Para geolog menyebutnya sebagai Danau Bandung Purba. Kontur cekungan Bandung nampak jelas jika dilihat dari ketinggian tertentu. Kawasan Bandung dipagari daerah pegunungan, sehingga masuk akal jika air sempat mengenangi daerah ini karena tertahan dinding alam yang tebal dan tinggi. Cikal bakal Bandung adalah dataran yang dialiri Sungai Citarum. Sekitar 135.000 tahun yang lalu,
Gunung Sunda Purba mengalami letusan. Endapan letusan gunung api itu kemudian menyumbat aliran Sungai Citarum, sehingga tercipta sebuah bendungan raksasa. Menurut para peneliti, Danau Bandung mulai surut 16.000 tahun yang lalu. Hingga akhir abad ke-19, informasi geologi kawasan Bandung masih terbilang sangat minim. Itu pun hasil kajian para peneliti asing yang sempat menelusuri asal-usul dataran Bandung. Hal ini mendorong beberapa peneliti lokal menggagas kelompok bernama Kelompok Riset Cekungan Bandung atau biasa disingkat KRCB. KRCB sejak ditemukannya pertama langsung ke Bupati. KRCB, Kelompok Riset Cekungan Bandung, itu awalnya hanya kelompok jalan-jalan saja. Nah, kami melihat kegiatan di Jepang. Jadi mahasiswa, profesor, dosen, bahkan kadang-kadang mengundang orang yang berminat dari luar untuk sama-sama berkunjung kepada suatu tempat, kemudian meneliti bersama di situ. Tahun 1999, Budi Brahmantio dan rekan-rekannya melakukan perjalanan ke daerah Padalarang. Awalnya mereka berniat mencari fosil ikan, tapi fosil yang diharapkan tidak ditemukan. Akhirnya mereka berpindah haluan ke kawasan Kars Citatah. Di perbukitan ini, tim KRCB menemukan banyak bukti keberadaan Danau Bandung Purba yang mengagumkan. Oke, Stone Garden itu penamaan oleh pecinta alam dulu awal tahun 2000-an. Ini sebenarnya adalah bentukan alamiah dari suatu proses karstifikasi. Pada batu gamping selalu mengalami proses pelarutan, yaitu kalsium karbonat ketika kontak dengan air hujan yang biasanya mengandung CO2 yang tinggi, dia akan melarut. Hasil pelarutannya inilah yang kemudian membentuk bentukan-bentukan seperti ini melalui retakan-retakan, melalui kekar-kekar yang secara vertikal. Sehingga ketika kemudian proses pelarutan yang diikuti erosi, ini akan menghasilkan bentukan semacam menara-menara kecil yang kemudian berpadu dengan tumbuhan, berpadu dengan tanaman, jagung, menghasilkan suatu landscape yang luar biasa. Stone Garden. Tidak jauh dari Stone Garden, Budi dan rekan-rekannya menemukan tinggalan menarik lain. Jauh lebih tua dari usia Danau Bandung Purba saat sebagian Pulau Jawa masih berada di bawah permukaan laut. Di sini salah satu kekayaan pasir pawon dalam geologi disebut formasi Raja Mandala. Ini contoh bagaimana batuan-batuan inilah merupakan sisa-sisa terumbu karang. Jadi seperti Bunaken, seperti The Great Barrier Reef, tapi umurnya 30 sampai 25 juta tahun yang lalu. Kami menyebutnya pada kala Oligosen. Kita lihat di sini ada suatu fosil yang membundar, memanjang-manjang. Itu bayangkan seperti terumbu karang, bunga-bunga karang begitu yang memanjang. Kemudian ketika mereka mati, semuanya jatuh seperti ini dan kemudian memfosil. Inilah bukti yang menunjukkan bahwa
Formasi Raja Mandala di Pawon ini menunjukkan sisa-sisa dari terumbu karang zaman purba 30 juta tahun yang lalu. Kawasan Kars Raja Mandala dikelilingi banyak gua. Kelompok riset Cekungan Bandung memfokuskan penelitian mereka di satu kompleks gua bernama Gua Pawon. Gua Pawon merupakan habitat bagi ratusan kelelawar. Dalam bahasa lokal, Pawon berarti dapur. Masyarakat sekitar menyebutnya Gua Pawon karena ada lubang besar di atas gua, bentuknya mirip lubang perapian di dapur. Oke, pas hujan. Jadi ini mengingatkan saya pada saat dulu menduga Gua Kopi namanya di sini, Gua Pawon, sebagai kemungkinan adanya peninggalan artefak manusia prasejarah. Saat panas terik bulan Juli tahun 99, saya dan Eko mempersonifikasikan kami sendiri sebagai manusia prasejarah yang menghuni Pawon ini. Jadi kalau kami menganggap sebagai manusia prasejarah di sini, kira-kira tempat mana yang paling nyaman untuk berteduh, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Jadi setelah kami menjelajah semua ruang-ruang gua di Pawon ini, akhirnya kami memilih tempat ini. Dari sinilah kemudian kami berpikir bagaimana untuk mengetahui ada apa di bawah tanah. Karena pada saat itu di permukaan tidak ada apa-apa. Karena kami adalah geolog, jadi apa yang kami pikirkan adalah sesuatu yang ada di bawah tanah. Salah satu bagian dari kompleks Gua Pawon dikenal dengan nama Gua Kopi. Tim KRCB menduga kuat gua ini sebagai lokasi tempat tinggal manusia purba. Kontur dan letak Gua Kopi dianggap para peneliti sangat mendukung untuk dijadikan tempat tinggal. Bagian paling memukau Budi Bramantio dan rekan-rekannya dari Gua Kopi adalah Kamar 7. Disinilah mereka bisa membayangkan secara lebih rinci kegiatan apa yang dilakukan manusia prasejarah di masa lampau. Baik, ini disebut Kars window, jendela Kars. Jadi ke bawah sini langsung jurang. Dan dari sini kita bisa melihat lembah di depan Gua Pawon. Nah, ini pun menjadi bahan renungan kami pada saat awal survei tentang Gua Pawon. Personifikasi juga. Jadi seolah-olah bagaimana masyarakat prasejarah itu berkumpul di sini, para pemburu, kemudian memandang ke lembah di sana. Yang kami perkirakan dulunya adalah rawa-rawa. Rawa adalah tempat berakhir, tempat berkumpulnya binatang. Jadi saat itulah kami membayangkan seolah-olah para pemburu melihat ke bawah, oke, binatang sudah berkumpul, mari kita berburu. Penelitian intensif terus dilakukan Budi Bramantio dan rekan-rekannya hingga akhir tahun 2000. Batu-batuan yang dipakai oleh manusia prasejarah. Dalam waktu tidak terlalu lama, tim KRCB menemukan banyak tinggalan masa prasejarah di Gua Pawon. Batu hitam ini. Beragam temuan yang semakin memperkuat dugaan adanya aktivitas manusia purba Gua Pawon. Eureka, big discovery. Dan yang paling menggembirakan adalah pada saat kami menggali, yang menggalinya itu saya minta penduduk setempat, gitu ya, menggali dengan cangkul. Tiba-tiba terpelanting sesuatu yang mengkilap gitu ya. Maka saya stop.
Saya cari yang mulia ternyata obsidian, batu kaca hitam. Wah, langsung di situ kami semangat. Karena apa? Karena batu kaca hitam tidak mungkin ditemukan di lingkungan Batu Gamping, di lingkungan Kars. Dari situlah kami, wah ternyata yakin bahwa Gua Pawon itu pernah dihuni oleh manusia purbakala. Tim KRCB lalu melaporkan hasil temuannya ke Balai Arkeologi Bandung. Tak disangka, 3 tahun kemudian, penelitian mereka berujung pada temuan yang menggemparkan dunia penelitian. Obsidian merupakan kaca vulkanik, terbentuk dari ekstrusi lava yang mendingin dengan cepat tanpa pertumbuhan kristal. Di zaman prasejarah, batu ini sering digunakan sebagai mata panah. Obsidian ditemukan tersebar di berbagai titik tepian Danau Bandung Purba dan menjadi ciri utama kehidupan prasejarah. Batu ini sempat menjadi polemik karena belum diketahui bagaimana kronologi budayanya dan siapa pelakunya. Temuan artefak obsidian di Gua Pawon memberi harapan, mampu mengungkap misteri manusia lampau di dataran Bandung. Penelitiannya sebenarnya sudah lama diawali oleh para peneliti asing seperti Koningswald, Bandi, Rothpets pernah meneliti di situ, di Cekungan Bandung, khusus dataran tinggi Bandung, yang lebih banyak berbicara tentang temuan obsidian. Nah, penelitian lebih lanjut tentang kehidupan prasejarah di Cekungan Bandung itu terangkat kembali sejak adanya perhatian dari kelompok riset Cekungan Bandung, lebih kurang antara tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, selesai dari situ diangkat kembali dan mulailah kami dari Balai Arkeologi Bandung fokus untuk penelitian tentang kehidupan prasejarah di dataran tinggi Bandung itu. Dan lebih khusus kita mencoba mendalami temuan-temuan yang ditemukan di kawasan Kars Raja Mandala itu. Dan lebih kecil mungkin yang cukup heboh saat itu adalah penelitian di Gua Pawon. Tahun 2003, laporan kelompok riset Cekungan Bandung ditindaklanjuti Balai Arkeologi Bandung. Kegiatan ekskavasi pun dilakukan untuk membuktikan Gua Pawon sebagai hunian manusia prasejarah. Dari hasil ekskavasi yang kita lakukan di Gua Pawon sejak tahun 2003, kita sudah menemukan 5 individu manusia. Pertama kali kita menemukan tahun 2003 berupa sisa-sisa rangka manusia dan akhirnya menemukan bentuk utuh dari manusia. Dan dari 5 individu itu, dari pertanggalan C14 yang kita lakukan, kita mendapatkan pertanggalan dengan rentang waktu antara 5.600 sampai 9.500 tahun yang lalu. Dan dari rangka-rangka yang kita temukan di Gua Pawon ini juga kita bisa melihat bahwa pola penguburan saat itu berlangsung dalam 2 budaya, yaitu dengan penguburan langsung dan penguburan tidak langsung. Penemuan 5 rangka manusia di gua ini cukup menggemparkan dunia penelitian arkeologi. Selama ini, temuan penguburan mayat di dalam gua di Indonesia terbilang sangat minim. Selain itu, hasil temuan sebelumnya di sekitar Danau Bandung Purba tidak menunjukkan budaya kehidupan yang memanfaatkan gua sebagai hunian. Ekskavasi yang dilakukan di Gua Pawon harus dilakukan dengan hati-hati karena berbagai artefaktual dan juga kemungkinan sisa-sisa manusia akan ditemukan di Gua Pawon ini. Temuan-temuan banyak sekali dan cukup rapat kita temukan di Gua Pawon. Kita membuka lapisan ekskavasi per 5 cm
dengan tujuan adalah untuk mendapatkan dan merekam semua aktivitas budaya yang terdeposisi di dalam tanah secara maksimal. Temuan-temuan bisa kita temukan berupa alat tulang yang bisa secara kasat mata bisa langsung ditemukan pada saat kita menggali, dan beberapa artefak yang lainnya itu sangat kecil, perlu dilakukan pengayakan sehingga kita bisa menyortir temuan-temuan budaya yang ada di Gua Pawon ini yang terdeposisi di dalam tanah. Kebudayaan zaman prasejarah dapat dibedakan ke dalam beberapa masa. Di antaranya adalah masa Mesolitik dan Neolitik. Masa Mesolitik atau disebut juga masa berburu dan meramu tingkat lanjut ditandai dengan tinggalan-tinggalan berupa alat batu dan tulang dengan teknik pembuatan halus. Sementara masa Neolitik atau disebut juga masa bercocok tanam ditandai dengan tinggalan-tinggalan berupa perkakas batu dan tembikar. Temuan artefak-artefak di Gua Pawon diduga berasal dari masa Mesolitik dan masa Neolitik. Artinya, ada indikasi kuat keberlanjutan budaya prasejarah di area gua ini. Di samping artefak obsidian, ragam artefaktual yang kita temukan di Gua Pawon antara lain ada berupa alat tulang yang dibuat menjadi lancipan. Kemungkinan ini berfungsi sebagai mata panah di masa lalu. Kemudian kita juga bisa melihat ada tulang lengan kera yang mereka runcingkan dengan menggunakan artefak obsidian. Ini kemungkinan besar juga selain berfungsi sebagai mata panah, untuk artefak-artefak alat tulang yang lebih kecil di masa lalu mereka pergunakan untuk proses makan saat itu. Jadi konsumsi mereka di Gua Pawon selain binatang-binatang buruan berupa makrofauna, bisa berupa rusa, babi, dia juga menggunakan atau memakan binatang-binatang dari air tawar berupa seafood. Seafood ini kemungkinan mereka konsumsi saat itu, mereka mencongkel seafood itu dengan menggunakan alat-alat tulang yang berupa lancipan yang dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan alat tulang inilah mereka mencoba mencongkel seafood itu dan kemudian mereka konsumsi. Peninggalan budaya prasejarah di Gua Pawon terbilang cukup lengkap. Temuan berupa rangka manusia dan artefak-artefak yang mewakili masa Mesolitik dan Neolitik dapat menjelaskan kronologis budaya Bandung Purba yang selama ini menjadi teka-teki. Selama puluhan tahun, warga sekitar menggantungkan hidupnya dari pertambangan kars. Setelah Gua Pawon ditetapkan sebagai situs arkeologi, kegiatan menambang di sejumlah titik mulai dilarang. Sedikit demi sedikit, teka-teki tentang pelaku budaya obsidian di sekitar Danau Bandung Purba telah terjawab. Siapa pelakunya dan bagaimana kronologisnya? Kehidupan prasejarah yang kita temukan di kawasan Kars Citata, khususnya di Gua Pawon itu bisa dikatakan sangat lengkap. Karena selain kita menemukan sisa-sisa budayanya, kita juga menemukan sisa-sisa hewan buruan, kemudian juga kita menemukan manusia pendukung budaya yang pernah hidup di sana. Dan juga kita melalui pertanggalan C14, analisis laboratorium yang kita lakukan, kita juga tahu kapan budaya itu berlangsung di sana. Rangka-rangka yang ditemukan di Gua Pawon adalah milik manusia modern atau biasa disebut Homo sapiens.
Untuk memastikan ras dan jenis kelamin rangka Homo sapien tersebut, Lutfi melakukan penelitian lanjutan di kantor Balai Arkeologi Bandung. Dari hasil penelitian yang kita lakukan di Gua Pawon, paling tidak kita sudah menemukan 5 individu manusia yang diwakili oleh 5 rangka. Yang pertama adalah rangka ini. Ini merupakan bagian dari rangka 1 yang kita temukan, lebih kurang 75 cm dari permukaan tanah. Keadaan ditemukan sudah sangat remuk dan hancur. Mungkin karena terjadi keremukan ini karena tekanan yang sudah lama dari tempat bagian permukaan tanah yang sering dilalui oleh pengunjung yang tanpa sadar mengetahui bahwa di bawah lapisan tanah itu ada sisa manusia. Kemudian rangka yang kedua dibandingkan dengan rangka yang pertama lebih hancur lagi. Kita hanya menemukan sisa bagian belakang tengkorak manusianya. Sangat sulit kita mengidentifikasi jenis kelamin apa yang mewakili rangka ini dari rangka kedua ini. Berikutnya rangka 3 yang kita temukan cukup utuh seperti yang kita lihat replikanya di Gua Pawon. Kita temukan dalam keadaan terlipat. Ini merupakan bukti dari penguburan langsung yang pernah dilakukan di Gua Pawon di masa lalu. Cukup unik karena tidak banyak penguburan terlipat di dalam gua yang kita temukan di Indonesia. Dan juga tidak banyak gua di Indonesia yang mewakili sisa-sisa penguburan. Dan yang berikutnya adalah rangka yang keempat, juga ditemukan dalam keadaan terlipat. Dan ini juga berbeda juga dengan rangka 1, 2, dan 3. Dari pola rahang yang ada, kita bisa mengidentifikasi jenis kelamin apa yang mewakili rangka ini. Kita bisa lihat dari pola rahangnya yang menyempit, berbentuk V yang cukup sempit ke belakang, dan cukup halus bagian depannya. Ini biasa diwakili oleh jenis kelamin perempuan. Dan kemudian rangka yang terakhir yang kita temukan adalah rangka 5, juga cuman bagian dari sisa manusia. Yang ditemukan juga cukup unik, cuman bagian rahang saja. Ini rahang sebelah bawah. Kita bisa melihat di sini vertikal keadaan ragu, kemudian juga kita melihat pola kausan gigi yang cenderung berbentuk sekop. Dan inilah yang bisa kita lihat juga di sebagaimana umumnya ras mongoloid dengan pola kausan seperti ini. Dan dari hasil studi yang dilakukan oleh William Bass terhadap pola kausan gigi, contohnya bisa kita lihat juga di rangka yang ketiga dan keempat dan yang lain, dari gigi seri, incisivus bagian depan sampai rahang paling belakang, ini sudah tumbuh sempurna, dan tapi dengan kausan yang sangat parah. Ini biasa dari hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Bass, ini mewakili usia harapan hidup antara 17 sampai usia 35 tahun. Temuan rangka dan artefak Gua Pawon telah membuktikan betapa berharganya kawasan Kars Raja Mandala. Bentang alam ini mengandung batu gamping yang menghasilkan kapur tohor dan juga bermanfaat bagi berbagai jenis industri. Tak heran, banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertambangan batu gamping di kawasan ini. Sebelah baratnya ada Gunung Masigit yang hampir 2/3-nya hampir habis, tapi sudah dilindungi sekarang sejak tahun 2008. Tapi penambangan bergeser ke sebelah baratnya di Bukit Bancana. Padahal di dalam bukit itu ada gua yang sangat bagus. Jadi di sana kita bisa belajar tentang evolusi binatang sebetulnya. Jadi banyak jangkrik yang tidak punya mata lagi, tapi kumisnya semakin lama semakin panjang. Di sebelah selatannya ada pabrik kapur, mereka mengambil sangat dekat sumbernya, lalu digiling ke sana. Dampak bagi masyarakat,
debu ini berterbangan lalu terisap oleh masyarakat, oleh penduduk di sekitar sini, dan mata air makin lama makin mengering. Tak pelak, kawasan Kars ini membawa persoalan besar bagi sejumlah pihak. Di satu sisi, masyarakat sekitar Citatah memerlukan penambangan ini sebagai sumber penghasilannya. Namun kegiatan penambangan dapat menghancurkan dokumen masa lampau yang belum sepenuhnya terkuak. Bandung, rumah bagi tak kurang dari 2 juta manusia. Alamnya yang subur dan indah telah menarik perhatian manusia sejak ribuan tahun lalu. Namun tanpa perawatan dan penanganan yang tepat, keasriannya bisa jadi tinggal sejarah.